Kita masuk ke soal nomor 35. Yang ditanyakan adalah berikut ini adalah penyebab deflationary gap kecuali berarti yang bukan yang tidak menyebabkan deflationary gap. Nah, sebelumnya kalian mesti lihat dulu ini kurva deflationary gap kurva yang menunjukkan kondisi deflationary gap. Jadi ini ada dua kurva ya. Ini yang kita sebut dengan actual expenditure. Oke, sedangkan ini adalah plan expenditure. Nah, mungkin kalian bingung kenapa apa bedanya actual sama planned ya. Eh, Plan expenditure itu dia itu seperti fungsi konsumsi ya. Jadi plan expenditure itu misalnya fungsi konsumsi kan C sama dengan C0 ditambah MPC dikali YD. Nah, berarti berdasarkan persamaan ini dia bakal mengonsumsi atau dia bakal mengeluarkan uang sebesar C0 ketika income-nya itu nggak ada. Atau berarti sekitar segini nih. Ini misalnya ini channelnya. Dan konsumsi akan bertambah tiap satu unit YD bertambah MPC. Nah, makanya kurvanya begini naik. Oke. Nah, ini adalah plan expenditure-nya. Nah, sedangkan yang kurva selanjutnya ini membentuk sudut 45 derajat. Ini memberikan makna bahwa nilai di sisi sini ya sama nilai di sini tuh sama. Misalnya di sini 50, di sini 50, di sini 70, di sini 70. Nah, jadi bisa dibilang slope-nya itu satu gitu ya. Nah, slope satu kan slope itu berarti dari nilai tangannya itu harus satu berarti. Nah, supaya tangan itu sama dengan satu berarti dia akan membentuk sudut 45 derajat. Oke. Nah, terus di mana letak deflationary gap? Nah, ini menunjukkan long run aggregate supply. Ya, kita udah belajar kalau di jangka panjang aggregate supply itu sifatnya perfectly inelastic atau tegak lurus. Oke. Sehingga keseimbangannya itu berada di sini. Nah, tetapi yang terjadi apa? Yang terjadi dia itu plan expenditure sama actual expenditure bertemu di sini. Padahal di jangka panjang seharusnya uh, outputnya atau GDP-nya berada di sini. Nah, berarti ada selisih nih antara YEIF dan ini deflationary gap-nya nih di gini. Ini kan bisa dibilang kurvanya divergen ya. Nah, divergensinya ini menunjukkan adanya deflationary gap. Ya, jadi deflationary gap itu terjadi ketika real outputnya itu di bawah output optimal atau output di jangka panjangnya. Ini terjadi deflationary gap. Nah, tetapi bisa kita lihat aggregate expenditure actual expenditure ini juga secara tidak langsung bicara tentang besarnya Y atau besarnya C plus I plus G plus NX kalau open economy. Kalau close economy CIG aja. Nah, ini secara tidak langsung bicara tentang aggregate demand. Jadi, bisa dibilang ini tuh kurva konsumsi. Ini kurva aggregate demand gitu. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa intinya deflationary gap itu terjadi ketika apa? Ketika ya ketika apa nih? Deflationary gap terjadi ketika ya pokoknya kondisinya nggak sama ya, gitu. Ketika actual expenditure-nya itu kita bisa lihat actual expenditure-nya di sini lebih tinggi dari plan expenditure ya. Seperti itu. Nah, tetapi aggregate demand-nya tetap sama. Nah, jadi sebenarnya kalau soal ini jawabannya gampang. Jawabannya yang bukan adalah pengurangan investasi. Kenapa? Karena kalau investasinya dikurangi, maka aggregate demand pasti bergeser kurva aggregate demand-nya. Padahal dari kurva deflationary gap ini kita melihat bahwa kurva aggregate demand itu tidak bergeser. Hanya saja output realnya di bawah output optimal atau output keseimbangan di jangka panjang. Nah, tetapi kalau kita pelajari satu persatu, um, yang faktor-faktor lain ini termasuk bagian dari penyebab deflationary gap ya. Misalnya pendapatan pemerintah lebih kecil dari pengeluaran pemerintah. Nah, berarti apa yang terjadi? Yang terjadi adalah ya ada deflationary gap gitu. Kan kalau kalau pendapatan pemerintah lebih kecil dari pengeluaran pemerintah, berarti kan nilai outputnya, nilai YE-nya jadi lebih kecil, ya dong, karena agregat demand-nya cenderung lebih kecil, tapi dia tidak shifting kurvanya. Ya, jadi YE-nya jadi lebih kecil dari YF. Karena pendapatannya lebih kecil dari pengeluaran. Ingat, YF ini kan tercapai di keseimbangan jangka panjang. Jadi sebenarnya YF itu kayak menunjukkan si agregat supply-nya. Sedangkan YE adalah agregat demand. Nah, agregat demand itu menunjukkan uh, pengeluaran ya. Sedangkan agregat supply merujuk pada penerimaan ya. Jadi ketika penerimaan lebih kecil dari pengeluaran, itu akan terjadi deflationary gap ya.
Nah, ini kan bisa dibilang ini kan kalau di jangka panjang agregat supply di sini, tapi berarti di jangka pendek agregat supply di sini. Nah, itu berarti benar penerimaannya lebih kecil dari pengeluaran pemerintah. Terus yang C, kelebihan sisa dari pembayaran itu juga sama. Gara-gara kelebihan dari sisa pembayaran itu bisa menyebabkan terjadinya deflationary gap. Ya, ya karena itu jadi nggak optimal kondisinya. Nah, peningkatan modal juga sama bisa menyebabkan, dan yang ini jelas banget ya, sumber daya yang tersedia tidak cukup untuk memenuhi permintaan barang dan jasa. Kalau terpenuhi permintaan barang dan jasa kan pasti dia berada di output optimal ya, atau pada saat di keseimbangan jangka panjang ya, ketika bersinggungan dengan LRAS juga. Itulah sebabnya kenapa nomor 35 jelas jawabannya adalah yang B. Oke, seperti itu saja penjelasan dari saya. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua.